Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla melalui Al-Iman TV, melalui Suara Al-Iman. Kita senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jalla akan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ditetapkan di atas keimanan dan diwafatkan di atas keimanan. Bahasan kita malam ini masih lanjutan kitab Taqribul Fara'id yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah. Bahasan kita kali ini tentang mengembalikan sisa kepada ahli waris ketika tidak ada asabah. Jadi ar-rad fil fara'id ini mengembalikan sisa kepada ahli waris yang ada selama tidak ada asabah. Dan akan kita ketahui dengan mengetahui bahasan ini, bahwasanya bahasan ar-rad ini kebalikan al-aul yang telah kita jelaskan. Baik. Al-muallif hafizahullah akan menjelaskan yang pertama definisi tentang ar-raddu baik secara bahasa dan secara istilah, kemudian dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian siapa saja ahli waris yang mendapatkan rad. Qal al-muallif hafizahullah, bab ar-rad. Ar-raddu lughatan al-irja'u wal-i'adah. Jadi rad secara bahasa itu mengembalikan, kembalian atau mengembalikan sesuatu, kembalianlah secara bahasanya. Kemudian al-muallif menyebutkan tentang definisi istilah. Wastilahan irja'u ma tabqa ba'da ashabil furudi ala mustahiqihi minhum binasabi furudihim inda adamil asib. Nah, ini penting untuk kita ketahui, khususnya penuntut ilmu. Dan kasus rad ini banyak kita jumpai dalam kehidupan kita. Sebagaimana kasus aul pun sering kita jumpai pada kehidupan dalam pembagian faraid. Maka bahasan ini amatlah penting untuk difahami. Ar-rad secara istilah yaitu mengembalikan sisa. Mengembalikan sisa setelah bagian ahli waris yang telah ditetapkan kepada mereka yang berhak sesuai kadar bagian masing-masing ketika tidak ada asabah. Mengembalikan sisa kepada ahli waris sesuai bagiannya. Jadi mengembalikan sisa setelah bagian yang telah ditetapkan
sesuai bagiannya ketika tidak ada asabah. Mungkin lebih mudahnya kita contohkan. Ketika seorang meninggal, dia tidak memiliki kecuali satu anak perempuan. Ahli warisnya hanya satu anak perempuan. Tidak ada ahli waris lainnya. Tidak ada asabah. Tidak ada keponakan laki-laki, sepupu laki-laki, dan yang lainnya tidak ada. Hanya satu anak perempuan. Allah Azza wa Jal menetapkan bagian satu anak perempuan ini adalah setengah. An-Nisa ayat yang ke-11. Fa in kanat wahidatan falahal nisf. Bila mana satu anak perempuan maka bagiannya setengah. Sisa setengah. Artinya sisa setengah ini dikemanakan? Ini yang menjadi problema atau bagaimana menyelesaikan, membagikan sisanya. Inilah bahasan aghat. Artinya apa? Sisa, katakanlah peninggalan 100 juta, 50 juta untuk anak perempuan. Sisa 50 dikembalikan kepada anak perempuan tadi. Ketika seorang meninggalkan dua saudara perempuan kandung. Contoh yang lain. Ahli waris hanya dua saudara perempuan kandung. Tidak ada ahli waris lainnya. Dua saudara perempuan kandung, sebagaimana ketetapan Allah dalam surat An-Nisa ayat 176, di penghujung An-Nisa, bahwasanya dua saudara perempuan kandung 2/3. Dua saudara perempuan kandung 2/3. Bila mana peninggalan 90 juta, dua saudara perempuan kandung 60 juta. Sisa 30 juta. Ketika tidak ada ahli waris lain kecuali dua saudara perempuan kandung, maka mereka mendapatkan sisanya, kembaliannya 30 juta dikembalikan kepada dua saudara perempuan kandung. Jadi begini, ketika seorang meninggalkan satu anak perempuan, satu anak perempuan haknya setengah. Bila mana peninggalan itu 100 juta, 50 juta. Sisa 50 juta kemana? Nah inilah. Sisa 50 juta dikembalikan lagi ke anak. Dengan kata lain, anak perempuan mendapatkan 100 juta. Bahasa al-ulama dalam kitabnya 100 juta ini istilahnya fardhon wa raddan. Jadi sebagai bagian yang telah ditetapkan setengah dan sisanya ini rad dikembalikan kepada anak perempuan tadi. Demikian pula ketika seorang meninggalkan dua saudara perempuan kandung.
saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung, ketetapan Allah adalah 2/3. An-Nisa ayat 176 di penghujung An-Nisa. Bila mana peninggalan 90 juta, 60 juta, masing-masing 30 ya. Sisanya 30 juta. Kemana sisanya? Dikembalikan dan dikembalikan kepada saudara-saudara perempuan tadi. Jadi pembahasan ar-raddu. Ini judul bahasan kita adalah ar-raddu fil faraid. Rad, mengembalikan. Dengan kata lain nantinya masing-masing di sini 45 juta. Nah, ini yang dibahasakan oleh al-ulama, yaitu fardhon wa raddan. Jadi langsung tinggal dibagi 2. 95, 45, 45. Jadi dibagi 2. Kepada 2 saudara perempuan dibagi sama. Fardhon sebagai bagian yang telah ditetapkan, jadi dan raddan sisanya pengembaliannya. Nah, ini contoh rad di atas, contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Baik. Ahlul ilmi, di sini al-muallif menyebutkan tentang dalil-dalil. Ahlul ilmi dalam masalah rad ini ada 2 pendapat sebetulnya. Ada kelompok yang pertama mengatakan tidak ada rad, tidak ada pengembalian kepada ahli waris yang ada. Lalu kemana sisanya? Sisanya diberikan kepada Baitul Mal Muslimin, kepada kas negara, untuk kebutuhan kaum muslimin. Pendapat ini diusung oleh Zaid ibn Thabit, demikian pula diusung oleh madhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Namun Asy-Syafi'iyah mensyaratkan adanya Baitul Mal yang tertata rapi dan dikelola dengan baik. Pendapat yang kedua, pendapat yang dikuatkan oleh penulis Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan, dan juga pendapat ini adalah pendapat Al-Hanafiyah, demikian pula Al-Hanabilah, serta sekelompok madhab Asy-Syafi'iyah, sekelompok mutaakhiri Asy-Syafi'iyah, mengatakan bahwasanya rad sisa ketika tidak ada asabah dikembalikan kepada ahli waris yang ada selain suami dan istri. Dan ini pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan menjadi madhab Al-Hanafiyah serta Al-Hanabilah. Dikuatkan pendapat ini oleh ahlul ilmi, di antaranya juga Ibnu Utsaimin,
rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya hafizahullah, dan muallif Dr. Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan menguatkan pendapat rad dalam faraid. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini, yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Mereka kerabat lebih utama satu sama lain sebagaimana ketentuan Allah. Artinya kerabat ahli waris lebih utama dibandingkan dari kas negara. Bahkan sebagian ahlul ilmi mengatakan kalau kas negara dikembalikan kepada kas negara Baitul Mal Muslimin terhubung dengan Islam, terhubung dengan keyakinan yaitu Islam. Tapi saudara atau kerabat terhubung dua hubungan. Yang pertama al-Islam, keyakinan sesama muslim, dan yang kedua kekerabatan atau sanak famili. Dalil yang lain yang dijelaskan oleh muallif adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, man taraka malan fali warasatih. Keumuman hadis ini menjelaskan siapa saja yang meninggalkan harta peninggalan, maka harta itu untuk ahli warisnya. Ketika ada seorang meninggalkan satu anak perempuan, nah ini ahli waris, maka dia selain mendapatkan hak setengah, dia berhak atas sisanya, bukan sebagai asobah, melainkan agar mengembalikan sisa kepada ahli waris yang ada. Kemudian di antara dalil yang lain yang disebutkan oleh muallif, yaitu hadis atau ketetapan Nabi SAW, diamnya Nabi SAW atas apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, la yarisuni illa ibnatun li. Tidak ada yang mewarisi kecuali satu anak tunggalku. Di sini menunjukkan bahwasanya sisa dikembalikan kepada anak atau ahli waris yang ada. Yaqul muallif, al-muallif yaqul, walau lam yajuz ar-raddu 'alaiha, jika ar-radd itu tidak dibolehkan, niscaya Nabi tidak mendiamkannya. Artinya tidak menunda-nunda penjelasannya. Kemudian di antara dalil atau alasan al-muallif yang disebutkan dalam kitabnya, yaqul, beliau menukilkan dari Ibn Utsaimin dan yang lainnya, dari Ibn Utsaimin, anna sarfal mali ilal aqaribi aula min sarfihi ila baitil mal. Bahwasanya memberikan harta kepada kerabat lebih utama
daripada memberikannya kepada Baitul Mal muslimin. Taib. Setelah kita mengetahui al-adillah, dalil-dalil tentang adanya rad dan pendapat yang kuat, adanya rad kepada ahli al-furud, kepada ahli waris yang mendapatkan bagian tetap tadi, yang mesti kita ketahui, yang menjadi pertanyaan, siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan ar-raddu? Siapa saja ahli waris yang mendapatkan ar-raddu? Siapa saja ahli waris yang mendapatkan hak pengembalian itu? Ahli waris yang mendapatkan rad ada 8 golongan. Semuanya perempuan, telah kita jelaskan ahli waris perempuan ada 10. Ahli waris perempuan ada 10. Semua ahli waris perempuan berhak atas rad kecuali 2, yaitu istri dan wanita yang membebaskan budak. Istri dan wanita yang membebaskan budak tidak berhak atas rad, tidak mendapatkan rad pengembalian. Lalu siapa saja yang mendapatkan? Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu kandung. Yang keempat, nenek dari ibu. Yang kelima, nenek dari ayah. Yang keenam, saudara perempuan kandung. Yang ketujuh, saudara perempuan sebapak. Dan yang kedelapan, saudara perempuan seibu. Ada satu laki-laki yang mendapatkan rad, yaitu saudara laki-laki seibu. Jadi kalau bisa dikatakan ada 9 nantinya. 8 perempuan. 8 perempuan ini siapa saja? Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu kandung, nenek dari ibu, nenek dari ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, dan saudara perempuan seibu. Yang ke-9 bisa ditambahkan laki-laki, yaitu saudara laki-laki yang seibu. Saudara laki-laki yang seibu. Baik. Apa ketentuan rad? Jadi kalau tadi kita lihat contoh tadi ya. Misalkan seorang meninggalkan satu anak perempuan. Tidak ada ahli waris yang lain. Maka sisa setelah bagian anak perempuan dikembalikan kepada anak perempuan. Pada contoh yang kedua tadi kita lihat 2 saudara perempuan kandung 2/3. Masih ada sisanya. Dikembalikan lagi. Dari 2 contoh ini kita jumpai yang pertama, terdapat sisa harta peninggalan. Yang pertama pada 2 kasus ini terdapat sisa harta peninggalan. Dan yang kedua tidak ada asobah.
Kalau kita lihat pada dua contoh ini, contoh yang pertama, contoh yang kedua. Pada contoh yang pertama, terdapat sisa. Jadi ada sisa. Di sini terdapat sisa harta peninggalan. Terdapat sisa harta peninggalan. Yaitu apa? Ada setengah. Yang kedua, tidak ada asobah. Dua hal ini penting untuk difahami. Dua hal ini merupakan syarat dan ketentuan rot. Bila mana ada sisa dan tidak ada asobah. Baik, kita contohkan jika seorang meninggalkan satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Ketika satu anak perempuan dengan satu anak laki-laki, anggaplah harta 100 juta, maka dibagi, ini bagian 21, 2, satu bagian, 2 bagian. Artinya di sini 33,333, 66,66, 66 juta, 33. Di sini tidak akan berlaku rot. Mengapa? Karena ada asobah. Kapan rot itu tidak ada asobah? Jika tidak ada asobah, dikembalikan. Namun di sini ada asobah. Ini asobah nantinya 2:1. Baik, demikian pula. Coba perhatikan contoh ini. Seorang meninggalkan katakanlah satu anak perempuan. Atau ayah, ibu, 2 anak perempuan. Ayah, ibu, 2 anak perempuan. Di sini 2/3, 1/6, 1/6 ditambah asobah, 1/6 dan 2/3. Mana dalilnya? 2 anak perempuan, 2/3 An-Nisa. Ayat 11 dan hadis Nabi SAW. Hadis Sa'ad ibn Rabi'. Kemudian ibu dan ayah An-Nisa ayat yang ke-11. Di sini ketika peninggalan anggaplah 300 juta, 250, 50 ya. Maka ada sisa? Tidak ada sisa. Di sini tidak ada sisa, tidak ada rot, tidak mungkin dikembalikan. Dengan demikian, ketentuan rot ada 2. Terdapat sisa harta peninggalan, tidak ada asobah. Kalau kita lihat contoh yang kedua, sama, terdapat sisa. Ada sisa, yaitu 1/3. Tidak ada asobah. Ketika
setelah ada dua hal ini, terdapat sisa dan tidak ada asabah, maka ini adalah ketentuan rod dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Jadi ketentuan rod atau bisa dikatakan rukunnya ada dua. Baik. Qal dikatakan oleh muallif syurutur rad, syaratnya rad itu ada dua. Alla tastariqal furudut tarikah. Ahli waris itu tidak menghabiskan peninggalan, ada sisa. Dan yang kedua, adam al-asib, tidak ada asabah. Ini ketentuan ar-rad dalam al-faraid. Baik, kita contohkan yang lain. Kalau tadi dikatakan bahwasanya ahli waris yang mendapatkan rad itu ada 8 atau 9 dengan laki-laki, yaitu dengan saudara laki-laki yang seibu. Baik, bila mana ke-9 ini ada, kita lihat. Bila mana anggaplah ke-9 ini ada. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi kita katakan ahli waris yang mendapatkan rad adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu kandung, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu. Kalau kita lihat ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ini mereka yang mendapatkan rad nantinya. Baik, bila mana ke semuanya ini ada, apakah akan terjadi rad? Ya, kita lihat. Kita mesti paham nantinya. Ini ketika ada anak tidak dapat. Ketika ada anak perempuan, cucu perempuan tidak dapat. Ya, kita lihat sesuai dengan ilmunya. Nanti ini 1 anak, jika ini 1, maka bagiannya setengah. Cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu 1/6. Nenek tidak dapat karena adanya ibu. Tidak mungkin terjadi rad nantinya di sini. Dan ini nanti asobah. Ini tidak dapat, mahjub, terhalang oleh. Intinya, mereka ini akan mendapatkan rad sesuai ketentuannya. Sesuai ketentuannya. Misalkan seorang meninggalkan nenek. Nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Ahli warisnya hanya nenek, tidak ada yang lainnya. Nenek dari ayah ada, nenek dari ibu ada. Maka haknya 1/6 sebetulnya. Sisa 5/6 kemana? Dikembalikan, dengan kata lain dibagi semua kepada 2 nenek
dengan pembagian yang sama. Jadi ini fardhon istilahnya, dan ini raddan nantinya. Jadi rad ini selama sesuai dengan ketentuannya. Dan kalau kita lihat rad ini kebalikan aul yang telah kita jelaskan. Rad ini tidak sama dengan aul, kebalikannya. Ingat, ketika seorang meninggal, meninggalkan suami, 2 saudara perempuan kandung, maka bagian suami adalah setengah sesuai ketetapan Allah. An-Nisa ayat yang ke-12. 2 saudara perempuan kandung 2/3. An-Nisa ayat 176. Penghujung An-Nisa. Dalam hal ini, bagaimana kita menyelesaikannya? Telah kita jelaskan. Penyelesaiannya dalam hal ini, kita kurangi bagian masing-masing. Inilah yang dikatakan aul. Suami mendapatkan hak 3/7. 2 saudara perempuan mendapatkan hak 4/7. Ini aul 6 menjadi 7. Jadi bagian masing-masing dikurangi. Tapi kalau rad ditambahkan, dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Jadi rad dengan aul ini bertolak belakang. Dan ini ada di sekeliling kita atau kejadian, banyak kejadian. Dan dalam hal ini ada penyelesaiannya ketika kasus itu ada di tengah-tengah kita. Baik. Kemudian di sini ada contoh-contoh ya. Insya Allah contoh-contoh ini kita akan pertajam, kita akan lanjutkan tentang rad ini. Baik itu ketika tidak ada salah satu pasangan, suami atau istri, atau ketika ada salah satu pasangan. Jadi nanti akan dijelaskan selanjutnya bahwasanya rad ini dilihat adakah suami atau istri, dan yang kedua adakah suami atau istri, dan yang kedua tidak ada suami atau istri. Jadi dilihat bila mana ada suami atau istri akan ada penyelesaiannya, dan bila mana tidak ada suami atau istri pun ada penyelesaiannya. Insya Allah bahasannya akan kita lanjutkan pada pekan mendatang. Kesimpulan pada kesempatan malam ini bahwasanya sebagaimana yang dikatakan muallif, ar-raddu itu adalah mengembalikan sisa harta peninggalan kepada ashabul furud sesuai dengan kadar yang mereka terima. Dan ar-radd ini dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini merupakan pendapat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib,
Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan madhab Al-Hanafiyah serta Al-Hanabilah, dan sebagian pendapat Asy-Syafi'iyah. Adapun penerima ghat ada 8 wanita, 1 laki-laki. Yang mendapatkan ghat ini ada 8 wanita, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu kandung, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, dan yang ke-9 saudara laki-laki yang seibu. Jadi laki-laki ada, yaitu saudara laki-laki yang seibu. Dan mereka ini adalah dikenal dengan ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Adapun ketentuan ghat tadi telah dijelaskan, yaitu yang pertama, terdapat sisa, ahli waris tidak menghabiskan peninggalan. Dengan kata lain, adanya sisa setelah bagian yang ditetapkan. Dan yang kedua, tidak ada asabah. Ini syarat dan ketentuan aghat. Dan aghat ini adalah kebalikan dari al-aul. Kebalikan dari aul. Dan untuk diketahui, kasus aghat dan aul ini banyak ada di sekeliling kita. Banyak kasus-kasus yang ada, ya, maksudnya yang menimpa, dan hendaknya kita fahami tentang penyelesaian baik aghat ataupun aul. Insyaallah kita lanjutkan bahasan aghat ini, contoh-contoh aghat kepada selain suami istri, dan apabila ada salah satu pasangan suami istri, insyaallah kita bahas di pertemuan mendatang. Aqulu qauli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.